Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah berada di bulan Agustus. Artinya kalau sudah di bulan Agustus ini ada beberapa event yang tentu saja menjadi sesuatu yang maha penting atau sangat penting untuk dilewatkan. Jadi permasalahan sekarang ini adalah bahwa kita sebagai bangsa telah mengalami fase kemerdekaan yang sangat panjang waktunya. Kalau kita pahami, kita sudah ganti presiden, kita ini sekarang sudah presiden yang ke-8. Artinya sudah ada 8 kali pergantian presiden. Dan kebetulan kita pada tahun ini 2025 ini akan memperingati hari kemerdekaan atau hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Tentu ini menjadi peringatan yang sebenarnya harus disyukuri. Tetapi dalam ranah bawah, terutama kami di masyarakat bawah ini banyak mengalami hal-hal yang tidak terduga. Misalnya aturan-aturan tentang pajak yang semakin tinggi, kemudian harga-harga kebutuhan bahan pokok yang senantiasa semakin lama kok ya semakin naik. Kemudian ada SIM, STNK, yang tentu saja misalnya SIM ini ketika SIM-nya mati, berapa satu hari mati, itu sama dengan harus pembuatan baru. Setidaknya ada informasi-informasi yang berseliweran di kalangan kita yang tentu saja masyarakat juga akan merasa resah. Terus yang paling meresahkan lagi adalah bahwa terlalu banyak di antara kita yang mengalami disinformasi dan kepercayaan yang kurang terhadap kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-80. Pasang bendera merah putih dan umbul-umbul itu biasanya dikondisikan di setiap rumah. Dan kita memang harus menyarankan pasang bendera merah putih walau rumah kita tidak di tepi jalan raya. Tetap harus dikondisikan bendera merah putih dan umbul-umbul itu harus memang dipasang. Tetapi ada sesuatu yang mengejutkan terkait dengan bendera ini. Dulu ada pejabat publik presiden kita Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang menyatakan bahwa bendera apapun boleh dipasang sepanjang tidak melebihi dari tingginya pemasangan bendera merah putih. Penting sekali kaitannya karena kalau kita memahami Undang-Undang Dasar 1945, bendera dan bahasa itu diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dan bendera merah putih ini sebagai bendera negara kita. Tetapi saat ini tentu ada beberapa pihak yang memasang bendera One Piece atau bendera bajak laut. Maknanya apa? Tentu kita harus prihatin kepada generasi-generasi sekarang. Mengapa mereka lebih bisa mengambil inisiatif untuk memasang bendera One Piece atau bendera bajak laut itu. Padahal kita, ironis sekali memang di peringatan yang ke-80 ini banyak hal-hal yang di luar perkiraan. Pada saat peringatan yang ke-79, ke-78 atau sebelum 80 ini, masyarakat bersemangat untuk mengibarkan bendera merah putih. Tetapi di kalangan-kalangan tertentu untuk saat ini, kita juga harus prihatin. Kenapa? Karena presiden kita, Pak Haji Prabowo Subianto itu kan latar belakangnya adalah militer. Tapi mengapa justru banyak masyarakat, ya mungkin tidak semua, tapi walaupun tidak semua tentu harus disoroti karena mengkritisi sesuatu itu ya harus
dengan cara-cara yang objektif dan tentu tidak berpihak. Nah, pemahaman-pemahaman terhadap bela negara, terhadap bela tanah air, kewiraan, terhadap bagaimana prinsip bernegara, bermasyarakat, bergotong royong, ini ternyata nasionalisme dan yang lain sudah mulai luntur di kalangan generasi-generasi sekarang. Tentu tugas kita sebagai orang tua bagaimana mengembalikan proses ini. Karena merebut kemerdekaan itu jauh lebih sulit. Tetapi mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu lebih sulit lagi. Dengan bahasa sederhana adalah bahwa merebut kemerdekaan itu diimbangi atau dikorbankan atau harus merelakan untuk korban jiwa dan raga. Tetapi mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu harus dengan totalitas dan semuanya. Maka tentu betul apa yang disampaikan di dalam syair Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang dibangun itu jiwanya dulu. Bagaimana kita memahami konsep kehidupan bermasyarakat, kerukunan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk diantaranya kita menghormati terhadap founding fathers, pendiri negara kita. Karena pada saat ini masyarakat mengalami keruwetan-keruwetan yang luar biasa. Masalah ini belum selesai, timbul masalah yang itu. Masalah kuliah barangkali biayanya sangat besar. Sekolah juga ternyata membutuhkan biaya yang tidak kecil. Bagaimana sekarang ada makan bergizi gratis, tapi tentu saja juga kita harus bersabar karena belum semua wilayah terjamah atau bisa tersentuh dengan program itu. Belum yang program-program lain yang dicanangkan ketika beliau berkampanye atau menjadi presiden. Itu kan ada kampanyenya. Belum lagi kemarin ada amnesti dan abolisi yang tentu mengejutkan masyarakat banyak. Ini juga menjadi PR kita, tapi kita sebagai masyarakat bawah harus selalu berupaya bagaimana untuk mencintai tanah air kita, mencintai daerah kita, mencintai negara kita. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan hubbul waton minal iman. Kecintaan terhadap negara dan bangsa itu bagian daripada iman. Maka mari kita upayakan, kita menghimbau, bermohon kepada pemerintah dan dinas terkait serta pejabat-pejabat yang terkait akan hal ini. Monggo harus banyak bersosialisasi terhadap program-program yang akan dicanangkan di masyarakat. Barangkali kami berupaya juga berusaha untuk bagaimana menertibkan diri supaya teman-teman kita semua tidak terjebak dalam penyakit disinformasi, fitnah, dan kebencian terhadap orang lain. Mari kita bersatu untuk bisa menghindarkan dari hal-hal yang kurang positif. Kita renungkan, kita nikmati, dan kita sikapi, kita muhasabah, bersyukur terhadap kemerdekaan yang sudah kita nikmati. Meskipun pada saat ini barangkali apa-apa membayar. Mau tol juga membayar, tapi itu kan juga sudah bersyukur karena apa? Ada beberapa yang memberikan fasilitas. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini penting, terutama pada saat ini banyak dikondisikan program-program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Barangkali seperti saya mungkin belum tersentuh oleh program itu. Kami belum bisa menikmati program itu. Tetapi apapun kita harus optimis
bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Dan masyarakat tentu harus menerima dengan baik, dengan tangan terbuka. Dan sebagai masyarakat, tentu kami berimbau kepada semua warga masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang konstruktif dan tidak melakukan hal-hal yang destruktif, yang mengancam disintegrasi bangsa, yang mengancam persatuan dan kesatuan. Intinya, di sela-sela keruwetan kehidupan masyarakat ini, mari kita jadikan sarana untuk menyatukan visi, untuk bagaimana kita membangun, setidaknya membangun jiwa kita, membangun diri kita, dan mengajak yang lain juga untuk membersamai masyarakat yang lain, saling mengadakan pendampingan-pendampingan untuk melakukan hal-hal yang positif, yang mengacu pada pembangunan, sehingga apapun yang dicanangkan oleh pemerintah yang sifatnya positif, mari kita dukung. Dan setidaknya kalau memang ada hal-hal yang kurang baik, tentu kita juga harus mengkritisi. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa dinamis, bisa tidak hanya sekedar njih atau yes bos, tetapi masyarakat mampu berpikir dan mampu mengadakan hal-hal yang positif. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.